Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang manusia dan kelestarian hidup. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelestarian hidup. Kelestarian hidup merupakan adanya keadaan yang tidak berubah-ubah yang terdapat di sekitar dan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi suatu perkembangan kehidupan. Lalu pembahasan kedua yaitu sumber alam. Sumber daya di sini adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Sumber daya di sini terbagi dalam dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama di sini yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, ya adalah jenis sumber daya alam yang dapat digunakan secara berulang. Contohnya yang pertama seperti tumbuhan. Tumbuhan contohnya seperti buah-buahan, sayuran atau umbi. Lalu yang kedua itu hewan. Hewan itu lebih ke produk hewannya, misalkan seperti susu, daging, kulit, dan lainnya. Lalu yang ketiga itu tanah. Tanah juga tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya adalah tanah yang sudah digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya pertanian dan lain-lain. Lalu yang keempat itu air. Air sangat dibutuhkan keberadaannya oleh makhluk hidup. Maka dari itu air termasuk ke dalam sumber daya yang dapat diperbaharui. Lalu yang kelima itu ada energi matahari yang difungsikan untuk beragam kepentingan, misalkan seperti panel surya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu jenis sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus bisa habis atau punah. Yang pertama seperti batu bara, lalu yang kedua jenis logam, lalu yang ketiga itu minyak bumi. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan di bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan kenaikan permukaan air laut. Ini juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berkelebihan, atau penggurunan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen sehingga memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering yang berkepanjangan. Yang kedua, pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung, Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini sangat penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran air laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut, terutama sumber perikanan. Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah ini memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, seperti akibat radiasi. Plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik murah mengancam kesehatan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Yang ketiga, kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas pemburuan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia seperti pemburuan telur penyu atau kura-kura di Indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai semakin punah. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan hidup manusia. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia kini berada dalam bahaya. Bila populasi spesies punah dan hilang, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Kerusakan terumbu karang di berbagai hutan.
Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan hidup manusia. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia kini berada dalam bahaya. Bila populasi spesies punah dan hilang, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Kerusakan terumbu karang di berbagai lautan yang mendukung kehidupan laut yang kaya menyebabkan ketersediaan ikan di laut berkurang, padahal populasi manusia semakin bertambah. Yang keempat, penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan, seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari, yang diterapkan oleh berbagai negara maju. Walaupun dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini akan terlihat cukup mahal, tetapi dalam jangka panjang akan sangat murah dibandingkan penggunaan energi fosil dan tidak terbarukan. Yang kelima, deforestasi atau pengundulan hutan. Persoalan lingkungan yang tidak kalah penting adalah deforestasi. Pembukaan hutan untuk pengembangan sumber perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu di bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyebabkan racun karbon dioksida, hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai satwa yang penting untuk mendukung kehidupan manusia. Hancur digantikan oleh tanaman monokultur, padahal tanaman ini tidak akan mampu berperan seperti hutan yang mendukung kehidupan bagi manusia. Yang keenam, polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran udara. Polusi udara seperti air, tanah, memerlukan waktu jutaan tahun untuk dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri atau pabrik-pabrik serta pembakaran bahan bakar hasil fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Makna iptek bagi manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat mendatangkan kemakmuran, materi, dan spesialisasi dari ilmu itu sendiri. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru antara lain teknologi modern, teknologi hutan, teknologi gedung, metalurgi, teknologi transportasi, dan lain-lain. Begitu pula dalam perkembangan ilmu sosial terdapat hibrida dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi sosial, geopolitik, komunikasi politik, dan lain-lain. Dengan menggunakan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru tersebut, kita dapat memperoleh hasil, misalnya penggunaan teknik nuklir. Orang dapat membuat reaktor nuklir yang dapat menghasilkan zat-zat radioaktif, di mana zat ini dapat dimanfaatkan untuk maksud damai, misalnya untuk keperluan bidang kesehatan, sinar ronsen di bidang pertanian untuk memperbaiki bibit. Untuk mendapatkan energi tinggi, penggunaan teknologi hutan. Seperti kita ketahui, hutan mempunyai banyak fungsi. Kertas, industri kayu lapis atau bahan bangunan, berfungsi untuk tempat penyimpanan air, objek pariwisata, dan lain. Dampak iptek bagi kehidupan manusia. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menurut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan teknologi otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi baru, aneka kapasitas komputer seolah-olah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Bagi masyarakat sekarang,
iptek sudah merupakan suatu religion, perkembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuji iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang iptek dan kelestarian lingkungan hidup. Iptek lingkungan ialah teknologi yang berkaitan kelestarian lingkungan dan permanfaatan manajemen lingkungan, sumber daya alam atau SDA, dan sumber daya manusia atau SDM, yang tersusun sistematis yang dijelaskan gejala-gejala pada bidang iptek terhadap lingkungan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Upaya kelestarian lingkungan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan dimaksud pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Usaha untuk menjaga lingkungan meliputi 1. Pengolahan lahan. Lahan dalam hal ini meliputi lahan pertanian, pengolahan tanah baik untuk pemukiman maupun industri. Pengolahan tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena mungkin saja akan terjadi masalah lingkungan hidup. Jadi harus dikerjakan secara optimal. 2. Pengolahan hutan. Cara-cara untuk pengolahan hutan diantara lain memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan agar tidak mencuri kayu hutan, memberi sanksi terhadap orang yang melakukan penebangan hutan secara liar, dan membentuk polisi hutan yang bertugas mengawasi kelangsungan kelestarian hutan dan sebagainya. 3. Air. Pengolahan sumber daya air dapat dilakukan dengan cara mempergunakan sumber daya alam air seefisien mungkin. Air limbah yang dibuang ke perairan harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi standar air limbah yang telah ditetapkan pemerintah, dan mengusahakan cahaya matahari dapat menembus dasar perairan sehingga proses fotosintesis dapat berjalan dengan lancar. 4. Pengolahan udara. Udara mengandung sebagai macam gas yang dibutuhkan untuk kehidupan, maka harus dijaga dengan dilakukan pengolahan-pengolahan yang diantara lain pengaliran gas buang ke dalam air atau dalam hutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap tidak menambah polutan, dan memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara lagi. Kan peran iptek dalam lingkungan. Iptek memegang peranan penting bagi negara-negara berkembang dalam proses peningkatan standar hidup, kesejahteraan, dan melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Kemajuan iptek saat ini mungkin terjadi masalah bagi lingkungan hidup, seperti halnya kerusakan lingkungan. Sektor lingkungan hidup merupakan isu penting di dunia saat ini. Secara garis besar, pemanfaatan iptek harus senantiasa mempertimbangkan unsur lingkungan hidup, artinya pemanfaatannya harus sejauh mungkin ramah lingkungan. Sektor lingkungan hidup merupakan isu penting di dunia saat ini. Secara garis besar, pemanfaatan iptek harus senantiasa mempertimbangkan unsur lingkungan hidup, artinya pemanfaatannya harus sejauh mungkin ramah lingkungan. Komitmen pemerintah terhadap lingkungan hidup juga sudah lumayan tinggi. Salah satu buktinya sudah ada Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang khusus mengurusi hal itu pada pemerintah yang ada saat ini. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang relasi antara manusia, lingkungan, dan lingkungan sosial budaya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungannya. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan hidup, dan alam sebagai lingkungan hidup juga. Membuktikan manusia pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan hidup, dan alam sebagai lingkungan hidup juga. Membuktikan manusia untuk pelestariannya.
Jadi, manusia butuh alam untuk kehidupannya, dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Begitu juga dengan lingkungan sosial budaya yang timbul di dalam lingkungan tersebut, ada dengan sendirinya. Hubungan manusia dan lingkungan tertentu saja memiliki pengaruh baik, pengaruh positif maupun negatif. Contohnya seperti pengambilan tanah gunung seiring perubahan zaman. Mereka sudah menggunakan alat-alat canggih untuk mempercepat pengerokan tanah yang diambil di gunung. Dulu mereka hanya menggunakan mesin beko untuk mengerok tanah. Sekarang mereka sudah menggunakan alat peledak bom untuk mempercepat pengambilan tanah. Memang dampak positifnya bagus untuk mempercepat pengambilan tanah. Namun tetap saja lebih besar dampak negatifnya yang dapat menyebabkan kelongsoran tanah yang disebabkan oleh getaran dari ledakan bom tersebut. Atau bisa saja semua spesies hewan-hewan di gunung tersebut terganggu sehingga mereka turun ke lingkungan masyarakat. Jadi tidak heran jika kita melihat ular memakan manusia, itu disebabkan oleh manusia itu sendiri yang sudah merusak atau mengganggu ekosistem binatang tersebut. Jika kita melihat definisi ular, mereka itu tidak memakan manusia, hanya saja mereka memakan karena tempat tinggal mereka hancur, dan disitulah ranting makanan binatang berubah. Terima kasih.